Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat ya. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk materi hari ini, kita akan membahas tentang tekanan zat gas dan aplikasi konsep zat dalam makhluk hidup. Sebelum masuk ke tekanan zat gas, sini kita masuk ke hukum bejana berhubungan terlebih dahulu. Di mana bunyi hukum bejana berhubungan adalah jika suatu bejana berhubungan diisi dengan zat cair, maka dalam keadaan setimbang, permukaannya akan terletak pada suatu bidang datar. Nah, kalian bisa lihat di bawah, ini adalah contoh dua zat cair berbeda jenis, ada air dan juga minyak dalam bejana berhubungan atau pipa U. Dan kalian bisa lihat bahwa permukaan minyak itu lebih tinggi dibandingkan dengan permukaan air, di mana massa jenis minyak ini lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis air. Rumus dari hukum bejana berhubungan adalah P1 sama dengan P2, berarti ada tekanan pertama sama dengan tekanan yang kedua, yaitu ρ1 dikalikan H1 sama dengan ρ2 dikalikan H2, di mana ρ1 sama dengan massa jenis zat cair yang pertama, ρ2 massa jenis zat cair yang kedua, H1 berarti tinggi permukaan zat cair yang pertama, dan H2 adalah tinggi permukaan zat cair yang kedua. Berarti rumus dari hukum bejana berhubungan adalah ρ1 dikalikan H1 sama dengan ρ2 dikalikan H2. Paham ya? Alat-alat yang bekerja sesuai prinsip hukum bejana berhubungan. Di sini yang pertama ada teko. Nah, teko air yang baik ini harus mempunyai mulut yang lebih tinggi daripada tabung tempat penyimpanan air. Sebab jika lebih rendah maka tidak akan pernah bisa terisi air hingga penuh. Yang kedua yaitu menara air. Menara air ini dibuat lebih tinggi agar air dapat mengalir ke pipa-pipa yang lebih rendah di dalam rumah. Selanjutnya ada selang bangunan. Nah, selang bangunan ini untuk membuat titik yang sama tingginya dan ini digunakan untuk membuat garis lurus yang datar, biasanya untuk patokan memasang ubin agar rata dan juga jendela-jendela agar sejajar. Lalu waterpass. Waterpass ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur sebuah benda atau garis dalam posisi rata, baik pengukuran secara vertikal maupun horizontal. Nah, itu beberapa contoh alat yang bekerja sesuai dengan prinsip hukum bejana berhubungan. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal. Perhatikan gambar. Suatu pipa U diisi air dan minyak tanah. Apabila massa jenis air sebesar 1 gram per cm kubik dan massa jenis minyak tanah adalah 0,8 gram per cm kubik, tentukan tinggi minyak tanah jika perbedaan tinggi air menjadi 20 cm. Berarti di dalam soal yang ditanya adalah tinggi minyak tanah. ρ1, massa jenis pertama yaitu massa jenis air, sama dengan 1 gram per cm kubik. Berarti ρ2-nya adalah massa jenis minyak tanah yaitu 0,8. H1-nya adalah tinggi air 20 cm dan yang ditanya adalah H2-nya tinggi minyak tanah. Paham ya sampai sini anak-anak? Lalu kita jawab, masukkan rumusnya. ρ1 dikalikan H1 sama dengan ρ2 dikalikan H2. Lalu kalian masukkan angkanya. 1 dikalikan 20 sama dengan 0,8 dikalikan H2. Karena H2 yang ditanya.
Karena H2 yang ditanya, maka H2 kita keluarkan. H2 sama dengan 20 dibagi 0,8. Berarti dapat 25 cm. Tinggi minyak tanah berarti 25 cm. Paham ya untuk contoh soal ini? Kita masuk ke tekanan zat gas. Gas ini merupakan suatu zat yang memiliki massa sehingga memiliki tekanan. Atmosfer bumi terdiri dari berbagai macam gas penyusun yang dimanfaatkan untuk kelangsungan makhluk hidup. Tekanan gas ini akan membuat atmosfer di dalam bumi tetap pada tempatnya, sehingga kehidupan di bumi dapat berjalan seimbang. Nah, anak-anak, bahwa tekanan zat gas dalam ruang terbuka disebut juga dengan tekanan udara. Alat ukur untuk mengukur tekanan udara dalam ruang terbuka adalah barometer. Dan alat ini pertama kali dibuat oleh Evangelista Torricelli pada tahun 1608 sampai 1647. Alat untuk mengukur tekanan udara dalam ruang tertutup adalah manometer. Dan yang terakhir yaitu altimeter, merupakan barometer yang digunakan untuk mengukur tekanan udara dan mengukur ketinggian suatu tempat dari permukaan air laut. Nah, prinsip tekanan gas ini dapat dimanfaatkan pada balon udara. Nah, di sini ada konversi satuan tekanan udara di mana 1 atm atau 1 atmosfer sama dengan 76 cm Hg dan sama dengan 101.300 Pascal dan 1 bar sama dengan 100.000 Pascal, sedangkan 1 atm sama dengan 1,013 bar. Dan ini contohnya ya, barometer, dan ini manometer, dan juga altimeter. Contoh soal yang pertama. Air raksa digunakan untuk mengukur tekanan gas dalam tabung. Jika tekanan udara luar adalah 76 dan H-nya ketinggiannya adalah 3 cm, maka tekanan gas dalam tabung adalah, nah di sini yang diketahui adalah tekanan udara luarnya 76, lalu ketinggiannya adalah 3 cm. Berarti yang ditanya adalah tekanan gasnya. Nah, ini rumusnya, tekanan gas sama dengan tekanan udara luar dikurangi ketinggian. Berarti 76 dikurangin 3 sama dengan 73. Nah, ini adalah contoh soal yang pertama. Paham ya? Contoh soal yang kedua. Kota A berada 600 meter di atas permukaan air, tekanan di atas permukaan air laut adalah 76. Tekanan udara di kota A jika dinyatakan dalam cm Hg adalah, yang diketahui berarti di sini ketinggian kota, yaitu 600 meter. Lalu tekanan luarnya 76. Nah, setiap kenaikan 100 meter, maka tekanan berkurang 1 cm. Karena di sini kota A berjarak 600 meter, maka akan berkurang 6 cm. Paham ya? Rumusnya berarti tekanan gas sama dengan tekanan udara luar dikurangi ketinggian. 76 dikurangi 6 sama dengan 70 cm Hg. Ya. Ini dia contoh soal yang kedua. Paham ya sampai sini? Lalu kita masuk ke hukum Boyle. Hukum Boyle ini dikemukakan oleh Robert Boyle, di mana bunyi hukum Boyle adalah pada suatu keadaan suhu tetap, tekanan akan berbanding terbalik dengan volume gas dalam ruang tertutup, sehingga hasil kali antar tekanan dan volume selalu konstan. Rumus dari hukum Boyle adalah
P1 dikali V1 sama dengan P2 dikalikan V2. Nah, di mana P1 adalah tekanan gas awal, P2 adalah tekanan gas akhir, V1 volume gas awal, dan V2 adalah volume gas akhir. Nah, di sini ada penerapan hukum Boyle. Ya, ada pompa ban sepeda dan juga pompa air. Nah, biasanya pada saat pompa ditarik, maka volume udara dalam pompa membesar dan udara tidak bisa masuk ke ban karena harus masuk melalui katup atau ventil dari karet. Lalu, apabila pompa ditekan, maka volume udara dalam sebuah pompa ini akan mengecil dan udara bisa masuk ke ban melalui ventil karena tekanannya membesar. Lalu ada alat suntikan, ya, dan juga ada manometer. Nah, kita masuk ke contoh soal. Ruang tertutup yang volume 0,2 meter kubik berisi gas dengan tekanan 60.000 Pascal. Berapakah volume gas jika tekanannya dijadikan 80.000 Pascal? Yang diketahui di sini adalah tekanan yang pertama, P1-nya, yaitu 60.000 Pascal. Lalu, volume pertama adalah 0,2 dan tekanan yang kedua adalah 80.000. Berarti yang ditanya adalah volume yang kedua. Kita tulis rumusnya. P1 dikali V1 sama dengan P2 dikalikan V2. Masukkan angkanya. 60.000 dikalikan 0,2 sama dengan 80.000 dikalikan V2. 60.000 dikalikan 0,2 sama dengan 12.000. Karena V2 yang ditanya, kita keluarkan V2-nya menjadi 12.000. Sehingga volume keduanya adalah 0,15 meter kubik. Paham ya? Selanjutnya kita masuk ke aplikasi konsep zat dalam makhluk hidup. Yang pertama adalah pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan. Nah, pengangkutan air pada tumbuhan, air dapat masuk ke dalam tubuh tumbuhan karena diserap oleh akar. Kemampuan tanaman untuk menghisap air melalui akar ini dibantu oleh daya kapilaritas batang. Gaya kapilaritas batang ini dipengaruhi yang pertama ada gaya kohesi, yaitu kemampuan molekul untuk berkaitan dengan molekul sejenis yang lain. Sedangkan yang kedua ada gaya adesi, kemampuan molekul untuk berikatan dengan molekul lain yang tidak sejenis. Pengangkutan air pada tumbuhan yang pertama adalah air. Air yang berada di dalam tanah ini diserap oleh rambut-rambut akar. Kemudian air masuk ya secara osmosis ke dalam sel epidermis. Osmosis ini adalah perpindahan dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi. Setelah masuk ke dalam sel epidermis, air ini akan melewati korteks ya hingga ke endodermis dan berakhir di perisikel. Perisikel ini atau perikambium ya. Setelah berada di perisikel, sistem pengangkutan air ini diambil alih oleh xilem akar. Kemudian air akan melewati xilem di batang hingga sampai ke xilem daun untuk proses fotosintesis. Ya, itu anak-anak ya, pengangkutan air pada tumbuhan. Lalu ada daya isap daun. Daya isap daun ini merupakan naiknya air ke daun karena adanya aktivitas penggunaan cadangan air yang ada pada batang. Penggunaan air di dalam daun ini akan menyebabkan terjadinya tarikan terhadap air
yang berada di silem sehingga menyebabkan air dapat masuk dan naik ke daun. Air juga digunakan untuk proses fotosintesis, dan air juga dikeluarkan dari tanaman melalui proses transpirasi dan gutasi. Anak-anak, transpirasi itu adalah proses kehilangan air dalam bentuk uap dari jaringan tumbuhan melalui stomata, sedangkan gutasi yaitu proses pelepasan air dalam bentuk cair dari jaringan daun. Lalu pengangkutan nutrisi pada tumbuhan. Hasil fotosintesis berupa gula dan asam amino yang kemudian akan disalurkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Pengangkutan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan ini melalui pembuluh floem secara osmosis. Nah, anak-anak, ini ada token agar kalian bisa masuk ke link soal. Yang kedua adalah tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia. Tekanan pada pembuluh darah merupakan tekanan yang berada dalam ruang tertutup. Jantung ini akan memompa darah sehingga darah mengalir melalui pembuluh darah. Tekanan darah terhadap dinding pembuluh darah tersebut dikenal dengan tekanan darah. Tekanan darah yang normal ini berkisar 120/80. Angka pertama ini disebut dengan sistol, yaitu tekanan saat bilik berkontraksi dan darah terdorong keluar dari bilik jantung melalui pembuluh arteri. Kalau angka yang kedua ini disebut diastol, yaitu hasil pengukuran tekanan saat bilik relaksasi dan darah masuk menuju bilik jantung sebelum bilik-bilik ini berkontraksi kembali. Nah, tekanan darah ini dapat diukur dengan sphygmomanometer. Dan yang ketiga yaitu tekanan gas pada proses pernapasan manusia. Proses pernapasan manusia berlangsung di dalam paru-paru. Dalam paru-paru ini terdapat alveolus yang berfungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida secara difusi. Ya, difusi ini adalah perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Lalu, pada proses pernapasan tekanan parsial ini terjadi pada oksigen dan karbon dioksida yang terlarut dalam darah. Darah yang masuk ke dalam paru-paru melalui arteri pulmonalis ini memiliki tekanan oksigen yang lebih rendah dibandingkan tekanan karbon dioksida. Jadi, akibatnya karbon dioksida yang terkandung dalam darah akan terdifusi ke dalam darah. Hal ini mengakibatkan tekanan oksigen dalam darah akan menjadi naik dan tekanan karbon dioksida akan makin turun. Dan darah ini kemudian akan menuju jantung dan dipompa ke seluruh bagian tubuh. Setelah melepas oksigen dan membawa karbon dioksida dari jaringan tubuh, darah akan kembali menuju jantung dan dipompa lagi ke paru-paru. Jadi proses inspirasi dan ekspirasi ya pada proses pernapasan manusia. Nah, anak-anak, ini adalah materi terakhir. Minggu depan kita sudah masuk ke bab yang kedua ya. Tetap semangat belajarnya dan ingat jaga kesehatan kalian selalu. Terima kasih, sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.